Halo semuanya, nama aku Arin. Dalam video ini aku bakal sharing understanding aku soal systemic functional linguistics. Dan understanding aku ini bakal banyak dari bukunya Ibu Emi Emilia. Dan kalau ada salah-salah, ini disclaimer dari awal, kalau ada salah-salah tolong koreksi di kolom komentar. Karena aku juga masih belajar. Ini aku cuma sharing doang. Oke, kita mulai aja. Oke. Systemic Functional Linguistics. Apa sih Systemic Functional Linguistics itu? Systemic Functional Linguistics adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Halliday yang melihat bahasa bukan cuma sekedar struktur grammar doang, tapi juga merupakan sumber untuk membuat makna gitu. Dan bahasa itu ada karena ada fungsi sosialnya gitu. Multifunction, ya kan? Multifunction, metafunction. Nah, metafunction itu ada 3. Yang pertama ideational, interpersonal, textual. Dan ini ketiga ini yang bakal kita bahas lebih dalam sekarang. Ideational metafunction ini tentang menggambarkan pengalaman manusia kayak gitu kurang lebih. Nah, di dalam metafunction ini ada sistem bedahnya namanya transitivity system. Dan di sistem transitivity ada 3 komponen utama, yaitu proses alias aksinya, terus ada participants, yaitu siapa yang melakukan aksinya, dan yang ketiga ada circumstance, detail informasi. Nah, di dalam proses ini transitivity system itu fokusnya soal proses ya, makanya ada 6 proses. Ada material, mental, verbal, relational, behavioral, dan existential. Nah, material proses itu adalah aksi fisik yang dapat dilihat oleh mata. Kalau mental itu tidak dapat dilihat oleh mata. Kalau relational itu yang menggambarkan sesuatu itu seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau verbal itu tentang komunikasi gitu ya. Terus behavioral itu gabungan dari material sama mental. Jadi kayak tetap aksi tapi kurang biasa gitu. Terus ada existential ini menggambarkan sesuatu, keberadaan sesuatu kayak gitu. Sekarang kita mau lihat contohnya. Nah, ini contoh analisis sistem transitivity. Di analisis ini tuh kita yang pertama dilakukan itu melihat prosesnya, alias melihat verbnya gitu ya. Nah, di sini ada kalimat pertama, the rescuer fed the hungry cat. Di sini fed itu kan proses yang aksi yang dapat dilihat oleh mata, makanya masuknya dia ke material. Nah, partisipan dalam proses material ini disebutnya actor gitu. Dan goal ini adalah partisipan yang terkena dampak dari objeknya dari proses material kayak gitu. Terus yang kedua ada many people love stray cats. Di sini love masuknya ke mental karena nggak bisa dilihat. Terus partisipannya disebutnya sensor, many people, dan phenomenon, ada phenomenon. Terus yang ketiga proses relational. Nah, ini yang tadi mengidentify sesuatu. The ginger cat is very friendly. Yang di sini mengidentifikasi carrier yang diidentifikasi dan atributif yang sesuatu yang menjelaskannya gitu ya. Nah, lanjut. Di sini ada the official said that the cats are safe. Di sini yang tadi soal komunikasi said gitu, verbal masuknya. Terus participantsnya namanya sayer,
dan apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, apa yang dikomunikasikan namanya verbiage. Terus ada behavioral ini is breathing heavily. Nah kan breathing itu kan aksi yang biasa ya, tapi di sini disebutin breathing heavily, jadi kayak kurang biasa, makanya masuknya ke behavioral. Kalau aku pahamnya gitu. Dan orang yang melakukan aksi itu namanya behavior, the kitten. Dan yang terakhir ada proses existential. There is di sini tuh menunjukkan ada sesuatu, bukan mengidentifikasi kayak yang tadi sebelumnya. Ada sesuatu, there is, makanya disebutnya proses existential, dan apa yang hadirnya itu existent, a stray cat. Lanjut. Nah, tadi aku bilang kan ya, ini tuh transitivity system tuh soal proses-proses. Makanya waktu mau analisis, nih yang bakal kita lakukan, mau analisis itu kita pertama lihatnya proses. Di sini prosesnya itu, aksinya itu, verbnya itu apa sih? Rescue ini bisa dilihat kah atau enggak bisa dilihat kah? Masuknya kemana gitu? Masuknya ke material karena dia bisa dilihat. Terus habis udah tahu kalau prosesnya itu material, kita bakal cari tahu si partisipan ini namanya apa. Partisipan ini namanya actor. Terus lanjut ke the kitten, yang terkena dampak dari aksi actor ini, sebutannya adalah goal. Terus ada in the park. Nah, in the park ini namanya circumstance, alias keterangan gitu ya, adverb gitu ya, bisa menjelaskan place atau time gitu. Lanjut. Nah, meta function yang kedua, interpersonal meta function. Interpersonal meta function ini tentang bagaimana kita berinteraksi dan bernegosiasi dengan orang lain melalui bahasa. Terus untuk analisisnya ada namanya mood system. Dan di dalam mood system ini ada dua komponen utama, ada mood block dan ada residue block. Mood block ini komponen yang utama, isinya ada subject dan finite. Subject itu partisipan yang responsible di dalam klausa itu. Terus finite itu verbal group yang shows time atau judgment, jadi kayak tense atau modal gitu. Nah, residue block itu sisanya ada predicator, ada complement, ada adjunct. Predicator itu aksi aslinya atau main verbnya. Complement itu partisipan yang bisa jadi subjek tapi sebenarnya bukan, alias complement ini bisa jadi dibilang objek gitu. Terus ada adjunct itu informasi tambahan. Nah, ini contoh analisis menggunakan mood system. Ada yang pertama, the rescuer has fed the stray cat today. Pertama kita cari, kalau di mood system ini kita cari subjeknya dulu. Subjeknya the rescuer, terus ada finite-nya has, terus main verbnya predicatornya fed, dan complementnya the stray cat, dan ada adjunct gitu. Terus subject finite masuknya mood block, predicator complement adjunct masuknya residue block gitu. Nah, terus kalau verbnya itu cuma satu, kayak gimana sih? Misalnya kayak gini, the cat eats fish. Berarti finite-nya mana dong? Nah, kalau verbnya itu cuma satu gini, finite-nya masuk barengan sama predicator gitu. Jadi the cat subject, it's-nya finite dan predicator sekaligus predicator, fish-nya complement gitu. Dan ini subject finite masuknya mood block, predicator complement masuknya residue block begitu. Nah, sekarang kita coba. Ada the cat has found a home. Subjeknya berarti the cat sebagai subjek, has sebagai finite, found sebagai predicator,
dan a home sebagai complement. Nah, terus subject finite masuknya mood block, predicated complement masuknya residue block, begitu. Ada textual metafunction. Textual metafunction itu gimana kita mengatur pesan supaya nyambung dan rapih gitu. Di dalam metafunction ini sistem bedahnya itu namanya DIM system. DIM system ada dua komponen inti, ada topical theme dan rim. Topical theme itu elemen utama yang muncul di klausa, kalau rim itu sisanya. Kalau topical theme itu informasi baru, informasi utamanya. Kalau rim itu informasi tambahannya, alias tambahan dari dim gitu. Informasi tambahan yang ada, yang informasi tambahan dari dim begitu. Nah, di topical dim ini ada dua jenisnya, ada unmarked, ada marked. Kalau unmarked itu subjek sebagai dim, ini yang biasa ketemu. Kalau marked itu selain subjek sebagai dim, kurang biasa. Nanti kita bakal lihat contohnya. Let's see. Nah, ini nih contohnya. Stray cats often lead dangerous lives. Stray cats di sini topical theme-nya yang pertama munculnya, dan ini masukin jenis unmarked alias yang biasa gitu, karena dia subjek, fungsinya sebagai dim begitu. Dan sisanya rim. Ini gampang banget, kalau dim sistem analisis tuh gampang banget, soalnya cuman dim rim gitu doang. Habis itu contoh yang kedua ada in Jakarta. In Jakarta, stray cats often live dangerous lives. In Jakarta ini topical theme dan masuknya mark karena dia adverb, tapi fungsinya sebagai theme gitu. Dan sisanya rim. Lanjut. Nah, ini contoh analisisnya. Kayak tadi aku bilang gampang banget, cuman lihat yang paling depan tuh apa. Di sini in Jakarta berarti masuknya ke dim, dan dia masuknya ke mark dim karena dia bukan subjek, alias dia selain subjek gitu. Terus sisanya berarti rim begitu. Nah, spesial untuk textual metafunction karena dia ngebahas soal organization of the text. Jadi dia ada thematic progression patterns, ada 3 jenis. Ada linear theme pattern atau biasa disebutnya zigzag, terus ada reiteration, dan ada multiple. Ini gambarnya begini. Langsung kita masuk ke yang pertama. Linear theme pattern ini bentuknya gini. Rim yang pertama menjadi theme untuk klausa selanjutnya gitu. Ini ada contohnya, udah aku garis-garisin, ini dim rim dim rim dim rim. Jadi rim yang pertama itu menjadi dim untuk klausa selanjutnya. The volunteer prepared a small plate of food. Kan food itu berarti rimnya. Nah, di klausa selanjutnya foodnya itu menjadi dim kayak gitu. Nah, begitu juga ke selanjutnya. Ini aku udah bikin garisnya jadi kayak gini. Nah, di zigzag itu kan kayak zigzag itu begitu, itu untuk zigzag pattern. Lanjut, ada reiteration dim pattern. Reiteration dim pattern ini dim yang pertama diulang-ulang terus ke klausa selanjutnya, jadi cuman fokus satu dim doang. Contohnya gini, aku udah garis-garisin, ini dim rim dim rim dim rim. Jadi dim yang pertama stray cats, the stray cat, ini rimnya. Nah, dim yang kedua itu tuh refer ke the stray cat, jadi masih ngomongin satu subjek yang sama, ini rimnya. Terus klausa yang selanjutnya masih lagi ngomongin the cat, jadi semuanya ngomongin cat
ngomongin subjek yang sama, namanya reiteration theme pattern. Ini kalau digambarin begini ya harusnya lurus ya. Oke. Nah, yang terakhir ada multiple theme pattern. Multiple theme pattern ini rim yang pertama berisikan informasi-informasi yang bakal dikembangkan sebagai theme di klausa selanjutnya gitu. Ini contohnya, aku udah coretin dim rim. Jadi rim yang pertama, rim klausa yang pertama itu punya informasi yang bakal dibedah sebagai dim di klausa selanjutnya. Jadi di sini ada Bobby dan Mueza. Bobby di sini jadi dim untuk klausa kedua dan Mueza di sini jadi dim di klausa ketiga. Begitu. Jadi begini kalau digambar. Nah, itu. Semoga kebayang. Oke, itu aja understanding aku soal SFL ini references yang aku pakai. Dan thank you so much udah dengerin sampai saat ini, sampai sekarang. Semoga kalian paham, semoga kalian lebih paham dari apa yang aku jelasin sih. Dan kalau kalian suka video kayak gini, coba tolong komentar di bawah, Rin tolong jelasin ini dong, kamu kan anak pendidikan bahasa Inggris. Nggak usah deh. Dan ya gitu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Aku nih kayak YouTuber tugas lah, bikin upload YouTube cuman buat tugas-tugas doang. Ya nggak sih? Komen di bawah, YouTuber tugas. Stop recording.